kepada semua anggota Serikat Misionaris Xaverian, dimanapun mereka berada, sekarang dan di masa depan. Demikian pula, hendaklah kita memelihara korban kehendak yang kita persembahkan kepada Allah melalui kaul ketaatan. Ketaatan merupakan persembahan yang lebih berkenan kepadanya daripada korban-korban. Dengan ketaatan, kita mempersembahkan anugerah paling besar yang kita miliki dalam tata kodrati, yaitu kehendak bebas kita. Santo Thomas Aquinas mengajarkan kita bahwa dalam ketaatan tersimpul semua kebajikan yang lain. Dan Santo Bonaventura tidak segan-segan menegaskan bahwa segenap kesempurnaan hidup bakti terdiri dari menundukkan kehendak seorang dalam ketaatan. Les sacrifices de notre volonté, sur lesquels insiste abondamment notre fondateur, devient plus attrayant, nous ouvrant à plus de joie et de réalisation de soi lorsque nous contemplons les sacrifices du Christ de sa propre volonté dans le jardin de Gethsemane. Que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Maka sesudah mengerahkan ketaatan kepada Allah, patutlah kita memandang diri kita sebagai alat-alat di tangan para pemimpin demi kemuliaan ilahi dan keselamatan saudara-saudara. Hendaklah kita bersikap lepas bebas akan setiap tugas dan jabatan, pergi ke misi ini itu, akan pelayanan di dalam biara-biara serikat kita atau di tanah misi. Hendaklah kita selalu siap sedia melakukan hal-hal yang gampang maupun yang sulit, hal-hal yang memang kita sukai maupun yang kurang kita sukai. Kita memang tidak dilarang menyampaikan dengan rendah hati kepada atasan-atasan kita pendapat serta perasaan kita sehubungan dengan penunjukan dan tugas-tugas baru yang diberikan dalam ketaatan. Akan tetapi, janganlah hendaknya kita berdebat apabila para atasan kita memandang catatan-catatan kita itu kurang punya dasar untuk dipertimbangkan. After 13 years in the Philippines in 2006, Father Menegazzo asked me to return to the U.S. province. I thought about this for a short time, and I replied that I would be willing to return. Gigi was a little surprised that I decided this so quickly. My response to him was this: I struggle sometimes with all of the vows except one, obedience. I have always felt that I can bloom wherever I am planted, and that has made me very free. Tiada seorang pun boleh menuntut pengecualian dan hak istimewa berdasarkan pelayanan-pelayanan yang diberikan atau karena jabatan yang pernah dipegang di dalam serikat. Hak istimewa semacam itu selalu sangat merugikan disiplin kebiaraan. Bahkan, andai kata seseorang pernah memegang jabatan pimpinan tertinggi dalam serikat, sama memuaskan dan menguntungkan semua orang selama suatu jangka waktu yang lama, maka hendaklah ia mengulangi kata-kata Injil ini. Kita ini hamba-hamba yang tidak berguna, dan memandang dirinya sendiri terutama sebagai yang kecil dari para konfrater, dan wajib tunduk kepada peraturan-peraturan hidup yang biasa. Mereka yang memegang peranan-peranan berwenang dalam serikat hendaklah berusaha dengan giat menekan semua keinginan yang tidak sehat akan perubahan-perubahan yang muncul, dan membendung semua kecenderungan kepada perpecahan dan sikap berat sebelah. Inilah musuh-musuh yang fatal bagi semua komunitas kebiaraan, dan alasan mengapa beberapa komunitas hidup bakti terpecah-pecah dan musnah. A través de la obediencia, vivimos con mayor claridad nuestra vocación misionera al estilo de Jesucristo, que vino al mundo para cumplir la voluntad del Padre. En ese sentido, la autoridad es servir a los hermanos. La autoridad y la obediencia son complementarios
en el diálogo fraterno, al servicio de la Iglesia, la congregación y el mundo. Setiap biara serikat dan setiap misi mempunyai seorang pemimpin langsung yang harus ditaati oleh semua orang, oleh karena wewenang yang dipercayakan kepadanya, bukan karena siapa orangnya. Janganlah seorang pun merengek-rengek supaya keinginannya terpenuhi, ataupun memaksa atasan menuruti kehendaknya. Barang siapa bertindak demikian, ia sesungguhnya tidak mencari kehendak Allah, tetapi kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, dia pun tidak dapat mengharapkan rahmat serta bantuan yang diberikan Tuhan kepada mereka yang mencari kehendak Tuhan dan menyerahkan diri kepadanya dengan penyerahan seorang anak. Sesungguhnya kehidupan, kekuatan, serta kesejahteraan kongregasi bergantung pada ketaatan semacam itu. Kongregasi kita harus merupakan suatu laskar yang erat, bersatu padu, lagi militan, yang senantiasa memupuk rasa hormat mendalam, serta keterikatan yang tak tergoyahkan pada perintah-perintah wakil Kristus. Kongregasi hendaknya juga menaruh rasa hormat yang benar terhadap para uskup, pengganti-pengganti para rasul. Apabila semangat ini menjadi lemah, maka kongregasi akan segera sesat jalannya dan hancur berantakan. Over the many years that I have been in the Severians, one constant has been present in reports, reflections, document sharing, and expressed in many other ways: individualism. How many times has this problem issue been spoken about, confronted, challenged, tackled, but never gotten rid of? It is a pernicious weed that undermines our communities, our ministry, and our witness. Saya teringat akan apa yang ditulis oleh Santo Alfonsus Liguori kepada Serikat Redemptorisnya. Ingatlah bahwa saya tidak merasa sedih apabila mendengar bahwa seorang konfrater telah dipanggil Tuhan. Saya memang merasa kehilangan sebab saya seorang manusia, tetapi saya terhibur oleh karena dia meninggal di dalam kongregasi. Dan oleh karenanya saya merasa yakin bahwa dia selamat. Saya tidak menyesal bila mendengar bahwa ada orang yang meninggalkan kongregasi sebab kesalahan-kesalahan mereka. Saya malah bersyukur sebab serikat telah dibebaskan dari seekor domba tertular yang mampu menulari yang lain. Saya tidak menderita oleh penganiayaan. Saya justru disemangati oleh penganiayaan, sebab saya yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kita bila kita berusaha sebaik-baiknya. Hal yang kutakutkan ialah bila ku dengar bahwa ada sementara konfrater yang lemah, yang tidak taat dan tidak peduli akan peraturan-peraturan. Inilah yang mencemaskan doktor yang suci itu, dan saya pun berbagi kecemasannya itu. Sekiranya hal yang menyedihkan seperti itu terjadi juga di antara kita, maka saya akan memandangnya sebagai gejala pertama bahwa dalam jangka waktu pendek atau panjang akan hancur kongregasi kita. Au fur et à mesure que les années passent, un verbe continue à attirer particulièrement mon attention. Il s'agit du verbe aimer. C'est le mode avec lequel Conforti a choisi d'introduire le discours sur la profession de nos vœux. Ceci vibre encore en moi aujourd'hui et je suis convaincu qu'il est difficile de vivre la pauvreté, l'obéissance et la chasteté si elles ne sont pas d'abord aimées.